Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Abdul Aziz SFSK MGA selaku penanggung jawab dan pimpinan Duta Genus Indonesia serta Yayasan Lembaga Pendidikan Sosial dan Agama Duta Genus Internasional. Latar belakang kita membuat event kegiatan seminar nasional dan internasional pada Sumpah Pemuda ini disebabkan karena saat ini yang menurut yang kami telah survei di lokasi dan di lapangan, kondisi remaja pemuda kita pasca pandemi COVID-19, karena saat pandemi COVID-19 sudah dibiasakan mahasiswa masuk kampus, bisa kuliah online, kemudian bisa terima seminar-seminar nasional atau internasional online, sudah terbiasa dengan Zoom, sehingga mereka sudah terbiasa belajar sambil mager-mageran, lebih ahli bermain game online, bahkan judi online, ahli dalam sosial media, tetapi tidak ahli dalam sosialisasi. Krisis mentalitas semangat juang pemuda saat ini yang sudah sangat jauh, baik secara pribadi untuk kepentingan masa depan mereka pribadi, apalagi bicara tentang kepentingan nasional. Mentalitas generasi muda saat ini yang sudah sangat terpuruk. Dalam satu kampus saja ada puluhan bendera himpunan mahasiswa, organisasi-organisasi mahasiswa, baik dari organisasi jurusan fakultas sampai organisasi hobinya. Tapi jangankan saling bersinergi, saling sapa pun sekarang sudah mulai hilang. Begitu jatuhnya mentalitas bersatunya kaum pemuda saat ini. Sementara faktanya adalah 30% dari jumlah penduduk Indonesia adalah pelajar dan pemuda. Sementara 100% pemilik bangsa ini justru adalah pemuda itu sendiri. Jika generasi mudanya saat ini sudah terpuruk mentalnya, sudah tidak pandai bersinergi, tidak pandai memaksimalkan diri, tidak mau mengupgrade diri, justru hanya bangga dengan akreditasi tempat belajar. Mentang-mentang kampus negeri merendahkan kampus swasta. Bila kampus swasta buat kegiatan, yang dari kampus negeri nggak mau datang. Kalau kampus negeri buat kegiatan, yang kampus swasta minder untuk datang. Mereka lebih fokus kepada akreditasi tempat mereka belajar, tapi mereka lupa meningkatkan dan mengupgrade diri mereka sendiri, akreditasi mental pribadi mereka. Sebab kesuksesan tidak ditinjau dari mana mereka dulu belajar, tapi kesuksesan mereka di masa depan ditinjau dari mana, bagaimana mereka bisa mengupgrade diri mereka sendiri. Dan pendidikan ini sudah mulai hilang, mental ini sudah mulai hilang. Maka dari itu sangat penting untuk hal ini kembali disadarkan. Bila dibiarkan, maka ini akan semakin jatuh. Generasi muda akan semakin terpuruk dan akan semakin jauh dari harapan yang diharapkan oleh Ibu Pertiwi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini nanti. Maka dari itu kami berpikir bagaimana cara menciptakannya sebuah momentum yang tepat, sehingga kami berjumpalah momentum Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, di mana hari itu adalah momentum bagi kami, alasan untuk bisa mengumpulkan semua generasi muda dari lintas kampus, lintas bendera. Kemudian yang kedua, untuk anak-anak SLTA Sumatera Barat yang terkenal dengan tata keramanya, terkenal dengan budayanya yang berbasiskan budayanya, bersandikan syarak-syarak, bersandikan kitabullah, adat istiadatnya yang sangat terjaga selama ini, sopan santunnya yang selama ini terjaga, tiba-tiba sekarang ini sudah dicorengi dengan banyak kasus-kasus tawuran anak-anak SMA. Dulu kami hanya mendengar tawuran itu di tempat jauh-jauh sana. Dulu kami hanya mendengar tawuran itu di Jakarta sana atau di kota-kota besar. Tapi di tempat kami tidak pernah ada. Tapi sekarang itu sudah semacam tren bagi anak-anak sekolah. Antara sekolah negeri dengan swasta, antara SMA dengan SMK. Dan kekacauan ini semakin lama semakin parah dan semakin buruk. Bila ini dibiarkan, mentalitas ini dibiarkan, moralitas tidak bisa bersatu ini dibiarkan, maka generasi kita akan semakin rusak. Maka dalam momentum Hari Sumpah Pemuda, kami buatlah sebuah sajian ikrar sakti Sumpah Pemuda. Dengan dibekali rekomendasi dari Dinas Pendidikan, rekomendasi yang kami harapkan dari Departemen Agama, supaya kami juga bisa masuk ke sekolah agama seperti Madrasah Aliyah Negeri atau swasta. Kami mengundang utusan dari semua OSIS SLTA se-Kota Padang, dari semua sekolah yang ada di Kota Padang tingkat SLTA sederajat. Kemudian kami mengundang semua organisasi yang ada di dalam kampus, himpunan mahasiswa jurusan, himpunan mahasiswa fakultas, himpunan hobi yang ada di dalam kampus, seluruh kampus se-Sumatera Barat, kampus negeri dan kampus swasta, untuk bisa datang ke lokasi acara
dalam acara seminar Sumpah Pemuda ini, kemudian menerima arahan yang berkaitan materinya dengan mentalitas para pemuda yang seharusnya. Di mana Bung Karno pernah mengatakan, berikan aku 10 orang pemuda, aku akan robah dunia. Kenapa hanya dengan 10 pemuda dunia bisa berubah? Sedangkan sekarang dengan satu kampus, dengan puluhan organisasinya, tidak ada yang bisa berubah ternyata. Maka di sini kita harap adanya nantinya motivasi mentalitas untuk para pemuda yang seharusnya. Karena para pemuda inilah pemilik bangsa ini di masa depan. Bila pemuda hari ini rusak, maka bangsa di masa depan adalah bangsa yang rusak. Maka dari sini kita perbaiki. Mumpung momentum Sumpah Pemuda ini ada, disinilah momen untuk memperbaikinya. Dengan mengundang semua lintas organisasi, di mana mereka nanti akan datang membawa bendera organisasi masing-masing. Yang kami harapkan, kami meminta kepada semua undangan tersebut dari himpunan mahasiswa bendera masing-masing, organisasi masing-masing, mereka akan datang membawa bendera masing-masing. Kalau dalam satu kampus saja ada 50 organisasi, ada banyak kampus di Sumatera Barat, negeri dan swasta. Mereka semua akan kumpul, ribuan peserta kumpul dengan membawa bendera masing-masing. Lalu kemudian para pemateri nanti yang kita harapkan bisa memberi motivasi mental, bisa memberi motivasi karakter, dan yang terpenting motivasi persatuan bagi pemuda Indonesia. Sehingga semua warna bendera ini, semua latar belakang visi misi bendera-bendera organisasi yang mereka miliki, kemudian bendera-bendera sekolah-sekolah yang mereka miliki, semua itu nanti akan dikumpulkan di bawah satu bendera yang paling besar yang akan kami cetak oleh panitia nantinya, yaitu bendera merah putih. Bila sudah bicara demi kepentingan nusa, bangsa, dan agama, maka semua bendera kecil-kecil ini akan lenyap di bawah bendera merah putih. Inilah isi dari ikrar sakti Sumpah Pemuda. Selain mengikrarkan ulang bersumpah sebagai pemuda negara Indonesia, sumpah itu bagi orang-orang muslim adalah sesuatu yang wajib dia jalankan. Bersumpah sebagai pemuda negara Indonesia, dan yang kedua bersumpah berjanji untuk menjadi duta persatuan lintas kampus, lintas suku, lintas budaya, bahkan lintas agama yang dimulai dari kalangan para pelajar dan mahasiswa yang akan dibuat pada hari Sumpah Pemuda tersebut. Jadi ini bukan hanya sebatas seminar biasa diisi dengan materi kemudian mereka ngantuk terus pulang, bukan. Tetapi ini adalah sarana ajang untuk menyatukan perbedaan, menyatukan warna yang tidak pernah sama. Lintas kampus, lintas fakultas, lintas kampus, negeri dan swasta, lintas perguruan tinggi, lintas akademi, lintas sekolah. Kalau dalam satu organisasi saja mengutus 20 orang peserta, ada ratusan organisasi, maka nanti insya Allah akan dihadiri oleh ribuan peserta. Kami menargetkan ada 6.000 peserta yang akan datang dalam acara ini nantinya, baik dalam bentuk seminar nasional dan seminar internasional. Maka dari itu kami berharap, itulah alasan kami meminta kepada tokoh-tokoh yang kami yakin berkompeten, punya kemampuan untuk memberi motivasi tentang hal ini. Kemudian yang kedua, ada yang mengkhawatirkan karena ini bertepatan dengan sesudah pelantikan presiden lah judulnya, kemudian momen pilkada lah judulnya, maka demi menjaga netralitas yang ada dalam seminar ini, wallah demi Allah kami tidak mencari sponsor dana dari manapun, agar kegiatan ini murni tidak bisa ditunggangi oleh kepentingan apapun ataupun kepentingan politik. Kegiatan ini adalah swadaya dari kami panitia, para peserta nanti yang akan hadir. Biaya sendiri, tidak ada sponsor 1 rupiah pun. Dan kami berterima kasih kepada Universitas Negeri Padang yang telah membantu untuk memfasilitasi tempat, yaitu GOR Auditorium Universitas Negeri Padang yang sangat bagus, mewah, dan pas untuk kegiatan ini. Maka dari itu kami mohonkan kepada para pemateri agar bisa segera memberikan jawabannya kepada kami, sebab kami mengundang bukan atas dasar apa-apa, tapi karena kami percaya, meletakkan anak-anak bangsa punya kepercayaan, sehingga kami percaya untuk bisa membantu kami, karena kami sesama pemuda tidak bisa mengatakan apa-apa kepada sama pemuda, tetapi bila diserahkan ke ayah-ayah kami, TNI, Polri, untuk bisa bersinergi membina kami semua,
menunjukkan kepada kami bagaimana seharusnya pemuda bangsa Indonesia yang taat kepada nusa, bangsa dan agamanya, taat kepada negaranya dan punya naluri persatuan, maka kami mohonkan jawaban segera. Sebab masa bagi kami untuk bisa menghubungi ratusan organisasi ini itu butuh waktu 1,5 bulan. Tim ini akan bisa bergerak dalam waktu 1,5 bulan. Karena kami tidak ingin di saat ayanda para pemateri datang tetapi pesertanya sedikit, kami pun malu. Makanya kami berharap hal ini bisa segera mendapat jawaban kepastian. Kami berharap supaya kami bisa bekerja, supaya tim ini sudah mulai bekerja, supaya kami bisa langsung masuk ke fakultas-fakultas, kami bisa langsung hubungi fakultas yang dalam Kota Padang sampai yang ada di luar Kota Padang. Kami bisa menemui sekolah-sekolah, bicara dengan kepala sekolah, dengan latar belakang permasalahan ini yang ada, dan seberapa penting kegiatan ini dibuat. Dan kita tidak bisa menunggu tahun depan. Oh, hanya karena ada kegiatan pilkada. Pilkada itu urusannya sudah lain pula. Itu sudah rutinitas. Sedangkan persatuan ini penting dilakukan dari sekarang. Maka dari itu kami mohonkan bisa memberikan jawabannya segera kepada kami agar kami punya win-win solution. Jika sekiranya memang bisa, alhamdulillah. Tapi jika tidak, maka kami punya cara lain. Mungkin kami cari jalan lain. Kami mungkin minta tolong kepada ayah-ayah kami yang lain yang bisa memberikan nasihat kepada kami tentunya. Sebab Duta Jenis Indonesia tidak mengenal kata istilah mundur atau membatalkan kegiatan. Tetapi yang ada adalah kami akan cari jalan yang lain. Sebab kondisi ini sekarang sudah sangat kritis. Bila dibiarkan sampai tahun depan baru dilakukan, kami khawatir menjelang tahun depan itu sudah semakin retaklah hubungan-hubungan persatuan di kalangan para remaja, para mahasiswa, para sekolah dimanapun mereka berada. Maka dari itu mohon dengan sangat pengertian dan pemahamannya. Dan kami minta maaf bila ada salah kata dalam hal ini. Dan kami menyampaikan video ini tujuannya adalah untuk bisa lebih meyakinkan. Inilah wajah yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini. Jika terjadi kesalahan, kami siap menerima konsekuensinya. Bila salah bagi kami punya kepedulian kepada negara ini, maka kami siap menerima konsekuensinya. Terima kasih. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.